Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang paling berjasa membela Islam justru pernah menjadi musuh paling berbahaya bagi kaum muslimin? Seorang pria yang kecerdasannya hampir menghancurkan barisan Islam. Namun, di akhir hidupnya, namanya diabadikan sebagai pedang Allah. Kisah ini bukan tentang pedang, tapi tentang takdir, hidayah, dan hati yang akhirnya tunduk pada kebenaran. Inilah kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Untuk memahami Uhud perlahan menjadi sunyi. Angin gurun menggerakkan debu yang masih menggantung di udara. Tubuh-tubuh yang tadi berhadapan, kini telah berpisah. Pasukan Quraisy mulai bergerak meninggalkan medan, membawa kemenangan yang selama ini mereka kejar. Di antara barisan itu, Khalid bin Walid menunggang kudanya dengan kecepatan sedang. Tidak tergesa, tidak pula tertinggal. Tombak masih tergenggam di tangannya. Wajahnya tenang namun ketenangan yang aneh. Seorang prajurit berkuda mendekat sambil tersenyum lebar. Wahai Khalid, hari ini kau mengubah segalanya. Andai bukan karena manuvermu, kita yang hancur. Khalid menoleh sekilas. Ya, jawabnya singkat. Prajurit itu menunggu pujian atau senyum. Namun tidak ada. Khalid kembali menatap ke depan. Di dalam dadanya, sesuatu terasa tidak pada tempatnya. Keheningan di tengah kemenangan biasanya, setelah sebuah kemenangan besar, Khalid akan menelusuri ulang setiap gerakan. Di mana pasukan lawan melemah, di titik mana serangan paling menentukan. Ia akan memikirkan pertempuran berikutnya. Namun kali ini, pikirannya berhenti pada satu hal saja. Bukit pemanah yang kosong. Aku hanya memanfaatkan satu kesalahan, gumamnya dalam hati. Lalu mengapa hatiku seolah tidak ikut menang? Ia mengingat kembali wajah-wajah kaum muslimin. Saat serangan datang dari belakang, ada keterkejutan. Ada luka, tetapi tidak ada kepanikan membabi buta. Tidak ada saling menyalahkan. Seharusnya mereka runtuh, bisiknya. Seharusnya seorang prajurit lain tertawa keras di belakangnya. Jika Muhammad masih hidup, itu hanya menunda kekalahan mereka. Kita sudah mematahkan mereka hari ini. Khalid berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tajam. Jangan remehkan pasukan yang tidak saling meninggalkan meski dipukul dari belakang. Tawa itu mereda. Kembali ke Makkah menyambut mereka sebagai pahlawan. Berita kemenangan di Uhud menyebar cepat. Orang-orang membicarakan satu nama Khalid bin Walid. Pemuka Quraisy memuji kecerdikan pasukan berkuda yang dipimpinnya. Namanya disebut sebagai kunci pembalik keadaan. Di rumahnya, Walid bin Al-Mughirah menyambut dengan wajah penuh kebanggaan. Kau membuktikan bahwa darah Bani Makhzum tidak pernah salah memilih jalannya. Katanya mantap. Khalid menunduk hormat. Namun di dalam dirinya, tidak ada kegembiraan yang sama. Malam itu, tidak ada perayaan pribadi, tidak ada jamuan. Khalid memilih duduk sendiri di ruangannya. Lampu minyak menyala redup. Pedangnya tergeletak di samping. Ia menatap pedang itu lama. Engkau selalu taat pada tanganku, katanya lirih. Namun hari ini, aku tidak taat pada hatiku sendiri. Ia terdiam. Benih kegelisahan. Hari-hari setelah Uhud berjalan seperti biasa. Khalid tetap dihormati. Tetap dipanggil dalam urusan militer. Tetap menjadi rujukan strategi Quraisy. Tidak ada yang berubah di mata orang lain. Namun di dalam dirinya, kegelisahan tumbuh perlahan. Ia mulai mendengar cerita-cerita kecil. Bukan dari medan perang, melainkan dari percakapan yang berseliweran. Tentang kaum muslimin yang tidak tercerai setelah kalah. Tentang Rasulullah yang tidak membalas kebencian dengan kekejaman. Suatu siang, Khalid berkata dalam hati,
Jika Muhammad hanya seorang pencari kekuasaan, Uhud adalah akhir baginya. Namun kenyataannya tidak. Islam tetap berdiri, tetap berapi, tetap hidup. Itu tidak masuk akal. Bisiknya, perjanjian yang membingungkan. Ketika kabar perjanjian Hudaibiyah sampai ke Makkah, banyak pemuka Quraisy tertawa puas. Muhammad akhirnya menyerah, kata mereka. Namun, Khalid tidak ikut tertawa. Ia mendengarkan isi perjanjian itu dengan saksama. Setiap kalimat ditimbangnya seperti menimbang peta perang. Secara lahiriah, ini merugikan mereka, gumamnya. Namun, secara jangka panjang, ini menguatkan. Ia terdiam lama. Bagaimana mungkin seorang pemimpin agama berpikir sejauh ini? Pertanyaan itu mengganggunya lebih dari kekalahan apapun. Malam-malam tanpa jawaban sejak itu malam-malam Khalid tidak lagi tenang. Ia sering terbangun, duduk, dan menatap gelap. Tidak ada suara, tidak ada musuh. Tidak ada medan perang, hanya dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku lawan? Ajaran atau kebenaran? Ia tidak menemukan jawaban malam itu. Namun satu hal ia sadari, kemenangan di Uhud tidak memadamkan Islam, justru menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari runtuhnya keyakinan lamanya. Hari-hari berlalu, dan kegelisahan Khalid bin Walid tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih menghadiri pertemuan Quraisy, masih menyusun rencana, masih dihormati sebagai panglima berkuda paling cerdas yang mereka miliki. Namun kini, setiap keputusan terasa lebih berat dari sebelumnya. Di satu pertemuan, seorang pemuka Quraisy berkata dengan nada yakin, jika perang kembali terjadi, Khalidlah yang akan mematahkan Muhammad sekali lagi. Semua mata tertuju padanya. Khalid mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, muncul satu pertanyaan yang membuat dadanya mengeras. Apakah aku masih ingin mematahkannya? Suatu sore, di sudut Makkah yang jarang ramai, Khalid bertemu Amr bin al-Ash. Pertemuan itu tidak direncanakan. Tidak ada undangan. Tidak ada maksud khusus. Namun dari tatapan pertama, keduanya sama-sama tahu. Mereka sedang memikirkan hal yang sama. Amr membuka percakapan lebih dulu. Engkau tampak kurus, wahai Khalid. Kemenangan rupanya tidak memberimu istirahat. Khalid tersenyum tipis. Kemenangan yang baik memberi ketenangan. Yang ini, tidak. Mereka berjalan beriringan. Tidak ada pengawal. Tidak ada sorak. Amr berkata pelan, seolah takut didengar angin. Apakah engkau juga merasa bahwa kita sedang melawan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan pedang? Khalid berhenti melangkah. Ia menatap Amr lama. Lalu menjawab jujur, aku tidak tahu lagi apa yang sedang kita lawan. Malam itu, Khalid duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Pedangnya kembali tergeletak di sampingnya. Aku Khalid bin Walid, katanya pada dirinya sendiri. Anak Bani Makhzum, Panglima Quraisy, orang yang ditakuti di medan perang. Ia menghela napas berat. Lalu mengapa aku takut pada satu kebenaran? Egonya memberontak. Jika aku menerima Islam, apa kata Quraisy? Apa kata ayahku? Apa yang tersisa dari namaku? Ia menutup mata. Namun setiap kali ia mencoba mengusir pikiran itu, satu bayangan kembali muncul. Rasulullah yang tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Itu bukan sifat seorang pendusta. Gumamnya lirih. Beberapa waktu kemudian, Khalid mendengar kabar yang membuat dadanya bergetar. Banyak kabilah mulai masuk Islam. Bukan karena paksaan, bukan karena pedang, melainkan karena kejelasan. Ajaran ini tidak runtuh,
katanya dalam hati. Justru mengakar. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan. Aku bisa menunda, katanya pada dirinya sendiri. Aku bisa diam. Namun ia tahu, menunda hanyalah cara lain untuk menghindar. Dan Khalid bin Walid bukan orang yang hidup untuk menghindar. Suatu pagi, Khalid menemui Amr bin al-Ash kembali. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Jika engkau mencari kebenaran, aku akan berjalan bersamamu." Amr menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah menunggumu mengatakan itu." Tak lama kemudian, Utsman bin Talha ikut bergabung. 3 orang, 3 nama besar Quraisy, 3 hati yang sedang bergolak. Perjalanan menuju Madinah dimulai dalam diam. Tidak ada sorak, tidak ada pengumuman. Hanya langkah-langkah berat menuju sesuatu yang belum pernah mereka hadapi, kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika Madinah mulai terlihat, Khalid memperlambat langkah kudanya. Dadanya berdegup lebih keras dari sebelum perang manapun. "Jika aku melangkah masuk," katanya dalam hati, "tidak ada jalan kembali." Ia teringat semua pertempuran yang pernah ia menangkan, semua strategi yang pernah ia banggakan. Namun tak satu pun membantunya sekarang. Ini bukan medan perang. Ini medan kejujuran. Saat Khalid berdiri di hadapan Rasulullah, semua yang ia simpan runtuh. Tidak ada pedang, tidak ada formasi, tidak ada siasat. Hanya seorang manusia di hadapan kebenaran. Dengan suara yang mantap namun rendah, Khalid berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Rasulullah tersenyum. Senyum yang tidak menghakimi masa lalu. Senyum yang menerima masa depan. "Segala puji bagi Allah," sabda beliau, "yang telah memberimu hidayah." Khalid menunduk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa menang tanpa menaklukkan siapapun. Sejak hari itu, Khalid bin Walid bukan lagi musuh Islam. Ia menjadi pembelanya. Pedang yang sama, kecerdasan yang sama, namun tujuan yang sepenuhnya berbeda. Dan sejarah akan mencatat orang yang pernah paling menyakiti kaum muslimin di Uhud, kelak menjadi orang yang paling menjaga mereka di medan perang. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan ikuti channel ini untuk mendengarkan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih.